Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pertemuan kita masih dalam bab kimia unsur periode ketiga, bagian yang kelima ya. Kita sudah membahas 5 kali bab kimia unsur. Sekarang bagian yang kelima. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu yuk sebelum belajar. Rabbi zidni ilman, ya Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa ketika kalian menyimak video ini sampai selesai, kalian catat ya, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Nah, sebelumnya kita review dulu pertemuan pertama ya. Kita sudah bahas kimia unsur golongan gas mulia atau 8A. Bagian yang kedua kita sudah membahas kimia unsur golongan halogen atau 7A. Bagian yang ketiga kita sudah membahas kimia unsur alkali golongan 1A. Bagian keempat kemarin kita sudah membahas kimia unsur golongan alkali tanah atau 2A. Nah, sekarang part yang kelima, kita akan membahas kimia unsur periode ketiga. Kalau golongan kemarin bagian 1 ya, bagian ke-1 sampai bagian ke-4 ya, kita membahasnya secara golongan ya. Nah, sekarang kita membahas secara periode, tapi khusus untuk periode ketiga. Kita review dulu sifat-sifat periodik unsur ya, secara umum apa aja sifatnya. Ini sudah sering dibahas di tiap pertemuan bab kimia unsur ya. Disimak videonya dari 1 sampai 4 kemarin ya. Nah, dibagi secara umum sifat-sifat periodik unsur menjadi yang depannya huruf vokal dan depannya huruf konsonan. Yang depannya huruf vokal apa aja? Energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegatifan, oksidator. Kecuali asam ada di kuadran bawah sini ya. Nah, untuk 4 sifat yang depannya huruf vokal ini, dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas, sifat ini semakin besar ya. Nah, untuk yang sifatnya depannya huruf konsonan, apa aja? Jari-jari, atom, reduktor, kereaktifan, logam, dan sifat basa. Secara umum dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, sifat yang depannya huruf konsonan ini semakin membesar sifatnya. Nah, nanti untuk sifat titik didih dan titik leleh ya, dibedakan menjadi golongan logam dan non logam. Ya nggak bisa dimasukin ke sini ya. Secara umum nanti golongan logam secara golongan dari atas ke bawah semakin mengecil titik didih atau lelehnya. Kalau golongan non logam dari atas ke bawah semakin membesar titik didih atau titik lelehnya. Kalau logam kenapa makin kecil? Karena makin jauh dari inti atom. Sedangkan untuk unsur non logam semakin membesar titik didihnya karena AR unsur makin besar. Seperti itu sifat-sifat periodik secara umum. Nah, sekarang letaknya unsur periode ketiga di tabel periodik yaitu di barisan ini. Nah, ini sebelah ada H di atas ya. Nah, kalau periode kalian ingat aja saf solat, saf ke-1 periode ke-1, saf kedua periode kedua. Nah, periode ketiga berarti saf solat ketiga. Apa aja unsurnya? Ini harus dihafal ya. Cara menghafalnya biasanya dibikin singkatan. Nah, unsurnya itu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon. Cara menghafalnya nanti, minggu, ali, siap, pergi, sama, calon, artis ya, seperti itu. Nanti minggu, ali, siap, pergi, sama, calon, artis. NAMGALSIP SCLAR ya. Nah, ini sifatnya secara umum. Nanti unsur periode ketiga yang terdapat bebas di alam adalah sulfur dan argon ya. Unsur periode ketiga yang memiliki titik didih tertinggi adalah Si, silikon. Kenapa? Karena silikon dapat membentuk ikatan kovalen raksasa seperti itu. Maka titik didihnya paling tinggi. Nah, cara memperoleh unsur periode ketiga nanti secara umum ada elektrolisis, ada reduksi ya. Yang elektrolisis NaMgAlCl, sedangkan reduksi SiN dan S, seperti itu. Kita lanjut unsur-unsur periode ketiga apa aja sih, sifat-sifat yang umum yang khususnya nih di antara periode yang lain.
Nah, unsur periode ketiga ya, nanti dia semakin ke kiri, ini panahnya ya, semakin ke kiri dia bersifat logam. Semakin ke kiri juga bersifat semakin pembentuk basa kuat. Semakin ke kiri juga sifat reduktornya makin kuat. Semakin ke kiri juga padatannya berikatan logam ya. Nah, nanti semakin ke kanan berarti kebalikannya, bersifat non logam, pembentuk asam sampai dengan Cl aja ya. Oksidator juga sampai dengan Cl. Kenapa? Karena Ar gas mulia, dia tidak bersifat asam dan tidak oksidator ya. Nanti P dan S merupakan padatan kovalen, P dan S ya. Cl merupakan gas diatomik dan Ar merupakan gas monoatomik ya. Nanti yang logam dari mana aja? Dari Al ke Na, sedangkan Si adalah metaloid ya. Nanti Al ini amfoter, dia sama dengan golongan 2A yaitu si Be, berilium, sama-sama amfoter ya. Sedangkan Si nanti merupakan padatan kovalen raksasa. Nah, itu ciri-ciri khusus unsur periode ketiga. Kita lanjut ke cenderungan titik leleh ya. Nah, nanti titik lelehnya unsur periode ketiga itu tertinggi si Si ya, kan naik dari Na ke Mg ke Al ya, agak naik sedikit ya. Nah, nanti ke Si itu melonjak tajam kenaikannya. Ya, kenapa? Karena bisa membentuk kovalen raksasa. Sedangkan ke P nanti turun. Kenapa? Karena dia mulai golongan non logam. Ya, nanti ke S agak naik sedikit, Cl turun, Ar turun. Nah, ini yang poin pentingnya, si Si titik leleh titik didihnya tinggi karena bisa membentuk ikatan kovalen raksasa. Nah, nanti ada pengecualian juga untuk sifat energi ionisasi unsur periode ketiga. Kan harusnya berdasarkan sifat-sifat secara umum tadi yang depannya huruf vokal, energi ionisasi dari kiri ke kanan kan bertambah besar ya. Harusnya mah grafiknya dari Na ke Ar mah lurus naik terus seperti ini ya. Nah, tapi nanti ada pengecualian di unsur periode ketiga. Nanti energi ionisasi Mg ya lebih tinggi dibanding Al, kan harusnya naik terus ya, Na, Mg, Al gitu ya. Nah, tapi ternyata di Al turun. Nah, nanti naik lagi di Si, di P ya. Nah, nanti di S agak sedikit turun. Nah, ntar naik lagi ke Cl ke Ar. Kenapa S sama Al turun? Lebih besaran Mg dibanding Al atau lebih besar P dibanding S? Kenapa? Kaitannya dengan konfigurasi elektron yang stabil. Kapan disebut konfigurasi elektron stabil? Ayo disimak video tentang konfigurasi elektron ya. Nah, kapan disebut stabil? Kalau elektron terisi penuh atau elektron terisi setengah penuh di orbital ya, setengah penuh. Nah, kita bandingin dulu Mg sama Al, nanti sama aja, P sama S mah sama ya, intinya mah tentang konfigurasi. Mg nomor atomnya 12, sedangkan Al nomor atomnya 13. Kita konfigurasikan Mg dekat ke gas mulia Ne, udah ada 10 Ne, lanjutnya 3S2 karena dia nomor atomnya 12. Sedangkan Al 10 Ne 3S2 nambah lagi 3P1. Nah, ini terakhirnya P. P elektronnya 1, enggak penuh. Penuh itu P6, setengah penuhnya 3. Enggak penuh, enggak setengah penuh, maka ini kurang stabil ya, si Al. Sedangkan si Mg S-nya tuh penuh. S itu penuhnya 2, setengah penuhnya 1. Nah, ini konfigurasinya penuh elektron di S, maka dia lebih stabil dibanding Al, maka energi ionisasi Mg ya, energi ionisasi Mg EI lebih besar dibanding Al. Kenapa? Karena konfigurasi Mg lebih stabil dibanding Al, sama seperti S sama P ya. Kita lanjut ke sifat fisik unsur periode ketiga ini, spill penampakan umumnya seperti apa sih? Natrium, magnesium, aluminium ya, silikon, fosfor, belerang, klorin, argon ya.
Nah, nanti natrium secara umum padat tapi lunak dan ringan, warnanya silver karena logam ya. Magnesium padat agak keras dan sangat ringan. Nah, warnanya juga silver. Aluminium padatnya agak lebih keras dibanding magnesium, warnanya silver juga. Silikon padat sangat keras, warnanya silver. Fosfor padat agak keras, warnanya merah dan putih si fosfor ini ya. Sulfur yang ini ya, warnanya padat rapuh, warnanya kekuningan. Klor berupa gas ya, warnanya hijau muda. Argon juga berbentuk gas, tidak berwarna seperti itu. Kita lanjut ke mineral periode ketiga. Apa aja periode 3 tadi harus hafal ya. Nanti minggu Ali siap pergi sama calon artis. NAMGALSIPSCLAR. Mineral itu artinya kelimpahan ya. Si Na ini ada di mana aja terdapatnya di alam ya. Ada dalam NaNO3 senyawa Chili, NaCl air laut. Sedangkan Mg ada dalam mana aja? Ada dalam magnesit, garam Inggris ya, ini rumus kimianya masing-masing, karnalit, dolomit, dan dalam air laut. Sedangkan kelimpahan Ar ada di mana aja? Mineral si Al ditemukan dalam kaolin ya, ini rumusnya. Dalam bauksit, ini rumusnya. Dalam kriolit, ini rumusnya. Kalau silikon Si mineralnya ada dalam mana aja? Ditemukan dalam SiO2 pasir, dalam tanah liat. Sedangkan P fosfor dalam fosfit, dalam tulang ya. Nah, sedangkan S ada dalam, ditemukan S tadi bebas di alam ya, salah satunya S dan argon yang terdapat bebas di alam. Ada juga S ditemukan dalam mineral pirit dan dalam gips ya, ini S. Nah, nanti Cl dalam NaCl dalam air laut. Kita lanjut lagi tentang proses pembuatannya beserta mineralnya. Ini nama-namanya ya, tadi udah kita bahas ya. Untuk rumus kimianya bisa dilihat di sini ya. Rumus kimia misal sendawa Chili apa nih? Yaitu NaNO3. Kriolit apa rumus kimianya? Na3AlF6. Magnesit, dolomit gitu ya. Ini tadi udah kita bahas. Mineralnya ada di sini juga, bisa dilihat rumus kimianya. Sekarang metode pembuatannya. Na disebut pembuatannya dengan cara daun, elektrolisis lelehan NaCl. Sedangkan Mg dalam DAW atau elektrolisis lelehan MgCl2 ya. Nah, Al proses pembuatannya ini sering keluar nih ya dalam whole herol, Si reduksi, fosfor reduksi, S ini dalam fresh proses pembuatannya disebut. Cl dengan elektrolisis larutan NaCl hasil pemekatan air laut dan sel diafragma atau Don Gibbs bisa disebut juga ya. Ar dalam penyulingan bertingkat udara cair seperti itu. Nah, ini tambahan sedikit. NH3 nama proses pembuatannya Haber-Bosch, kegunaannya sebagai bahan baku pupuk urea. H2SO4 nanti ada dua cara pembuatannya atau proses pembuatannya, ada yang disebut proses kontak dan bilik timbal. Bedanya di mana? Di katalis yang digunakan. Kalau kontak menggunakan katalis V2O5, kalau bilik timbal menggunakan katalis NO dan NO2. Kegunaannya sebagai cairan aki. Jadi aki itu adalah asam sulfat cairannya ya. NaHCO3 natrium bikarbonat, proses pembuatannya solve sebagai pengembang adonan kue. HNO3 asam nitrat, proses pembuatannya Oswald, kegunaannya pelarut logam. Seperti itu. Rumus-rumus kimia mineralnya bisa dilihat di sini. Ini proses pembuatannya. Ini sering keluar di soal-soal ya, dihafalin ya. Kita lanjut ke kegunaan unsur periode ketiga. Yang dicantumin di sini kegunaannya baru beberapa ya, lebih banyak dari ini sebenarnya. Nah, kegunaan Na yang pertama dipakai dalam pembuatan ester, natrium benzoat dalam pengawet makanan, natrium glutamat dipakai untuk penyedap makanan, isi dari lampu kabut dalam kendaraan, NaOH dipakai membuat sabun, deterjen, kertas, NaHCO3 pengembang adonan kue, tadi udah memurnikan logam KrBCS. NaCO3 ini tulisannya salah ya, Na harusnya A-nya kecil, angkanya juga kecil ya. Dalam pembuatan kaca dan pemurnian air sadah ya.
Ya, bisa juga si Na ini untuk mereduksi lelehan KCl bertujuan untuk memperoleh logam kalium dan juga untuk membentuk natrium karbida Na2C2. Ini beberapa kegunaan Na, masih ada lagi yang lain ya. Kegunaan Mg diantaranya proses pembuatan logam, kaca, semen untuk membuat konstruksi badan pesawat, pemisah sulfur dari besi dan baja, dipakai pada lempeng yang digunakan di industri percetakan, membuat lampu kilat, reaksi organik sebagai katalisnya, untuk antasid obat mah MgOH 2 kali, pencahar atau epsomid MgSO4, bata tahan api MgO, tapal gigi kosmetik MgCO3. Ini beberapa kegunaan Mg. Sekarang kita masuk ke kegunaan Al ya, dipakai dalam industri pesawat juga, untuk membuat konstruksi bangunan juga, dipakai berbagai macam alloy. Alloy ini paduan logam ya, campuran logam, untuk membuat magnet yang kuat. Tawas nih terkenal sebagai penjernih air ya, untuk membuat logam hybrid yang dipakai pada pesawat luar angkasa, dan membuat berbagai alat masak, alat dapur biasanya dilapisi aluminium ya. Kita lanjut ke kegunaan Si, silikon ya, bisa dipakai dalam pembuatan kaca. SiO2 dipakai dalam pembuatan semikonduktor, untuk membuat alloy bersama aluminium, magnesium, dan tembaga, untuk membuat enamel, membuat IC, tanah liat, untuk membuat semen juga. SiC untuk pemotong, biasanya digunakan sebagai mata gerinda ya, mata gerinda pemotong itu ya, mesin gerinda. Nah, kita lanjut ke kegunaan P ya, fosfor putih untuk pembuatan asam sulfat, fosfor merah untuk korek api sebagai bahan dasar pada pembuatan pupuk fosfat, super fosfat, NPK di industri pupuk. Berperan dalam sintesis energi, digunakan militer sebagai penunjuk menentukan target atau sasaran, pembuatan pestisida dan kembang api, pembuatan kaca khusus seperti yang digunakan pada lampu sodium. Fosfor menolong dalam memelihara dan keseimbangan asam basa yang normal dalam tubuh. Kegunaan sulfur S sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat, digunakan dalam baterai, dipakai pada fungisida dan pembuatan pupuk, digunakan juga dalam korek dan kembang api, pelarut dalam berbagai proses, elektrolit aki, tawas, pupuk ZaNH4SO4, gips MgSO4, obat pencahar atau garam Inggris, bahan vulkanisasi karet. Kita lanjut ke kegunaan Cl, dipakai pada proses pemurnian air, Cl2 sebagai desinfektan, KCl sebagai pupuk, ZnCl2 sebagai solder, NH4Cl sebagai pengisi baterai, untuk menghilangkan tinta dalam proses daur ulang kertas, untuk membunuh bakteri, dipakai dalam berbagai macam industri, dan sebagai PVC atau polimer vinyl klorida. Ini beberapa kegunaan Cl. Kita lanjut ke kegunaan Ar, argon. Sebagai pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu, dipakai dalam industri logam sebagai inert saat pemotongan dan proses lainnya, untuk membuat lapisan pelindung pada berbagai macam proses, untuk mendeteksi sumber air tanah, dipakai dalam roda mobil mewah, dan pembuatan silikon. Itu dia kegunaan unsur-unsur periode ketiga, diantaranya ya, masih ada lagi yang lain. Nah, kita udah selesai nih membahas materi unsur-unsur periode ketiga. Dan apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Yuk kita berlatih soal-soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui beberapa sifat unsur berikut ya. Pertanyaannya merupakan sifat unsur periode ketiga. Ayo yang mana? Semakin besar nomor atomnya, makin kuat sifat oksidatornya. Betul. Makin ke kanan sifat basanya makin kuat. Salah. Kanan itu makin asam. Titik lelehnya semakin bertambah dengan kenaikan nomor atom. Betul ya, secara umum. Makin besar nomor atomnya, makin besar pula elektron valensinya. Betul.
Tiga unsur pertama adalah logam, betul. Unsur berikutnya metaloid, betul. Dua unsur berikutnya non logam, betul. Dua unsur berikutnya gas, betul. Berarti jawabannya 1, 4, dan 5 ya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Energi ionisasi Mg lebih besar dibanding Al ya. Tadi udah dibahas di pembahasan materi, disimak ulang lagi ya. Walaupun posisi Mg di sebelah kiri Al dalam SPU, sistem produk unsur. Hal ini disebabkan kenapa energi ionisasi Mg yang lebih besar dibanding Al? Ya, karena konfigurasi elektron Mg lebih stabil dibanding Al. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nama beberapa senyawa aluminium dan rumus kimianya dapat dilihat pada tabel berikut. Pasangan yang tepat untuk senyawa aluminium yang banyak digunakan untuk menjernihkan air. Ini fungsi dari tawas ya. Rumus tawas yang mana nih tawas? Tawas rumusnya yang ini ya. Jadi 4 yang B. Betul. Jadi jawabannya yang A seperti itu. Kita lanjut ke unsur produk 3 yang paling mudah direduksi adalah si Si. Unsur periode ketiga yang memiliki sifat mirip dengan berilium. Ayo sama-sama amfoter, tadi siapa? Al. Unsur periode ketiga yang paling banyak ditemukan di kulit bumi tadi adalah silikon ya. Unsur periode ketiga yang paling mudah melepas satu elektronnya, berarti golongan logam ya. Yang mudah melepas satu elektron adalah logam. Yang mudah melepas satu elektronnya adalah logam golongan 1A natrium. Unsur periode ketiga yang memiliki titik leleh tertinggi dan terendah berturut-turut. Jelas tertinggi adalah si Si, terendah adalah si Ar ya. Unsur periode ketiga yang dapat ditemukan di alam dalam keadaan bebas. Tadi siapa aja? Sulfur dan argon. Sulfur nama lainnya belerang ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ke-10. Urutan penurunan energi ionisasi unsur-unsur periode ketiga adalah, tadi kan dia ada yang naik turun ya, naik turun naik ya. Yang ditanya penurunan berarti dari tinggi dulu, dari si Ar terus si Cl ya. Nah harusnya kan ini si S dulu ya, tapi kan energi ionisasi S lebih kecil dibanding P. Nah, berarti P dulu baru S. Berarti jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang 11. Energi ionisasi P lebih besar nih dibanding energi ionisasi S nih tadi ya. Si P lebih besar dibanding S. Kenapa? Karena deng udah dijelasin tadi, konfigurasi elektron P lebih stabil dibanding S, sama seperti Al dan Mg ya. Pernyataan yang kurang tepat untuk sifat periodik unsur periode ketiga dari Na ke Cl yang kurang tepat, yaitu yang keelektronegatifannya berkurang ya. Sifat yang depannya huruf vokal dari kiri ke kanan makin bertambah besar harusnya. Nomor 13. Diketahui 3 unsur periode ketiga X, Y, Z. Diketahui X dalam air menghasilkan larutan dengan pH lebih dari 7. Kalau pH lebih dari 7 berarti si X ini ya ada di kiri tengah kanan. pH lebih dari 7 berarti basa. Kalau basa berarti X di kiri, pembentuk basa ya. Si Y bersifat oksidator paling besar. Oksidator huruf vokal berarti si Y ini di kanan ya. Z dapat bereaksi dengan asam dan basa berarti dia di tengah-tengah, amfoter. Yang ditanya urutan periode ketiga menurut kenaikan jari-jari. Kenaikan berarti dari jari-jari kecil ke jari-jari besar, berarti dari kiri ke kanan, yaitu X, Y, X, Z, Y ya, seperti itu. Nomor 14. Oksida unsur periode ketiga yang dalam air dapat membirukan lakmus merah. Membirukan berarti sifatnya basa. Kalau basa berarti ada di kiri. Kita cari yang paling kiri antara Si, Sp, Mg dan Cl. Yang paling kiri yang bersifat logam adalah yang MgO. Seperti itu.
Nomor 15, urutan yang benar tentang kekuatan asam unsur periode ketiga ya. Yang asam dari kiri ke kanan makin bertambah asamnya. Ya, berarti yang paling besar asamnya yang kanan dulu ya. SP sama SI kananan mana? Nanti Minggu Ali siap pergi sama calon. Ya, harusnya makin kanan makin asam. SP sama SI. SP sama SI. Betul ya, besaran S asamnya dibanding si P dibanding SI. Yang A betul ya. Jadi jawabannya yang A seperti itu. Harusnya yang paling asam mah CL, tapi di sini CL-nya di tengah dibanding SI sama P, salah ya. Jadi yang urutannya yang paling asam itu dari kanan dulu baru ke kiri. Kita lanjut nomor 16. Mineral unsur berikut yang mengandung aluminium adalah ya bauksit. 17. Salah satu sifat silikon yang tidak dimiliki unsur lain. Nah, silikon sifat yang terkenalnya apa? Dia bisa membentuk molekul kovalen raksasa ya. 18. Proses pengolahan aluminium dari biji bauksit dikenal dengan proses Hall-Héroult atau Holt ya. 19. Nah, untuk membuat asam sulfat melalui proses kontak digunakan katalis apa? Proses kontak menggunakan katalis V2O5 seperti itu ya. Kalau NO dan NO2 katalisnya ini katalis dari bilik timbal. Kalau V2O5 dari proses kontak yang ditanya ya. Nomor 20, hidroksida dari unsur periode ketiga yang memiliki pH paling kecil. Kalau pH paling kecil berarti yang sifatnya asam. Kalau asam berarti cari yang paling kanan di antara unsur periode ketiga. Siapa yang paling kanan sih? S di antara option ini ya. Jadi SO2OH 2 kali. Nomor 21, di antara mineral-mineral berikut, dolomit, bauksit, sendawa cili, apatit, mineral yang mengandung unsur magnesium dan aluminium adalah magnesium dolomit, aluminium bauksit. Berarti jawabannya 1 dan 2 seperti itu ya. Kita sudah selesai membahas unsur-unsur periode ketiga lengkap beserta pembahasan soal-soalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa simak juga materi kimia lainnya ya di YouTube channel Ratnasari Kimia. Jika ada kritik saran yang membangun bisa disampaikan ke email ratna997@guru.sma.belajar.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.